Hai Sobat Kaum, aku Megumi dari Kaum Telapak. Dan aku Resti dari komunitas Kopi Tunanetra. Dan kita akan berkenalan dengan Keliling Cerita Kopi programnya Kaum Telapak. Wah, keliling cerita kopi ini apa Kak Megumi? Jadi gini Kak, Keliling Cerita Kopi adalah kita mengenalkan kisah-kisah tentang terkait cerita-cerita kopi yang kita datangkan di berbagai daerah. Nah, itu kita bisa ngebahas soal komoditas kopinya, terus juga kita ngebahas juga soal panen kopi, terus bagaimana proses kopi dari yang kita ambil petik dari buahnya sampai menjadi produk yang siap jual, dan juga komunitas-komunitas kopi yang memang demen banget nih minum kopi Kak, kayak gitu. Wah, seru banget ya Kak Megumi. Nah, terus Kak, kita keliling cerita kopi itu udah berkunjung ke mana aja nih Kak? Nah, sebenarnya keliling cerita kopi kita itu sudah ke beberapa wilayah nih, Kak. Nah, yang kita sudah kunjungi untuk sekarang ini ada 5 wilayah. Ada di Ciamis, terus juga ada di rata-rata sih di Kabupaten Bogor, Kak. Ada di Ciamis, ada juga di Sukamakmur, terus juga ada di Cijantur, lalu juga ada kita terbang ke Pulau Sumatera, ada di Lampung. Wah, terus? Jauh kan? Nah, juga ada di tempatnya Kak Resti sendiri nih. Di Kopi Netra ya? Yoi, di Kopi Netra. Nah, Kak Resti, tadi kan kita sudah kenalan tuh di beberapa daerah yang kita kelilingi nih untuk ngomongin cerita kopi nih gitu kan. Kalau ngomongin cerita kopi itu ada aja sambari ngebahas apa kayak sambil minum kopi ngebahas isu-isu yang hangat-hangat kayak apa isu politik atau ngomongin orang juga sambil minum kopi atau juga diskusi santai gitu kan selalu enak tuh kalau sambil minum kopi. Nah, tapi yang aku ingin tanyakan nih Kak Resti sebagai pegiat usaha bidang kopi nih Kak. Apa sih tantangannya suka dukanya di usaha kopi ini Kak? Sebelum nanti kita cerita nih apa aja yang sudah kita kelilingi, daerah-daerah yang kita kelilingi. Oke, nah jadi kalau di Kopi Netra ini sih sebetulnya kendalanya itu lebih ke kayak sekarang kan karena krisis iklim ya, jadi kopi itu produksinya itu tidak sebagus dulu dan tidak sekonsisten dulu nih Kak Megumi. Jadi akhirnya mempengaruhi ke harga kopi nih jadi naik nih sekarang. Nah, itu juga kayak mempengaruhi para pengusaha atau pelaku usaha kopi, apalagi yang kecil-kecilan nih. Seperti Kopi Netra ini, kayak gitu loh, Kak Megumi. Oke. Oh, berarti ada suka dukanya. Tapi kalau sukanya apa sih, Kak? Kalau sukanya sih seru aja karena di bisnis kopi ini kita bisa sharing dengan komunitas-komunitas kopi yang lain, para pelaku usaha kopi yang lain, kita bisa saling belajar dan saling support gitu Kak. Nah, kalau nggak salah, Kak Resti ini kan waktu itu pas kita kelilingin cerita kopi ke Cijantur ya Kak ya? Iya benar. Boleh dong cerita nih pengalaman Kakak pas lagi di Cijantur. Apa aja cerita yang bisa diangkat? Nah, jadi kalau waktu ke Cijantur nih, kita waktu itu berkunjung ke tempatnya Pak Ahmad di sana. Jadi Pak Ahmad ini seorang petani kopi, dia juga ketua RW nih di daerah Cijantur sana. Nah, dia menjalankan bisnis kopinya sebagai petani nih. Jadi dia menanam kopi, kemudian memproses pasca panennya gitu Kak Megumi. Terus Kak, berarti pas lagi di Cijantur itu memang sembari belajar kopi juga nggak sih Kak di sana? Nah, kalau waktu di Cijantur sih kita waktu itu cuma kayak diskusi aja nih sama Pak Ahmad tentang kondisi pertanian kopi di sana, kemudian di sana tuh nanam apa aja gitu loh Kak Megumi. Jadi ternyata selain kopi di sana itu juga ada ditanam buah-buahan yang lain gitu. Jadi kayak sistemnya tumpang sari gitu. Dan waktu itu juga sempat sih kayak minum kopi bareng, nyicipin kopi yang ada di Cijantur sana gitu. Rasanya gimana Kak kopi Cijantur? Rasanya mantap Kak Megumi. Jadi pokoknya harus pada nyobain ya kopi Cijantur. Kopi Cijantur. Iya. Oke. Nah, Kak Megumi kan aku udah cerita nih tentang gimana sih kopi Cijantur dengan Pak Ahmadnya ya kan. Nah, tadi kan Kak Megumi juga udah cerita nih tentang saung Jurasep ya yang di Ciamis itu. Iya. Nah, itu tuh seperti apa sih sebenarnya Kak si saung Jurasep ini?
Nah, Saung Jurasep itu ada di Ciamas, Kak. Di kalau Kakak main ke tempatnya, ke Saung Jurasep, bagus banget, Kak, tempatnya estetik deh. Pokoknya Saung Jurasep itu kedainya ini banget deh, culture banget, apa Kak, anak senja banget Anak kayak senja gitu, banget. anak senja banget. Nah, di Saung Jurasep itu aku kenalan sama Kang Asep. Nah, Kang Asep itu ternyata dulunya kerja di stasiun TV lah gitu. Nah, karena beliau itu sudah tidak di stasiun TV lagi, dia beralih ke usaha kopi. Nah, ternyata usaha kopi itu banyak menguntungkan gitu Kak, dengan dengan lagi ngetrennya kopi saat ini gitu, jadi ikutan berkecimpung di situ. Dan ibarat kata dengan kopi ini nggak hanya melulu soal ekonomi, tapi itu juga soal saling sharing cerita di ruang diskusi gitu. Jadi pada saat ke Saung Jurasep itu banyak cerita deh soal bagaimana perjalanan terkait Kang Asep ini berkecimpung di bidang usaha kopi gitu Kak. Jadi selain menggerakkan perekonomian setempat, juga kafe ini tuh sebagai ruang diskusi masyarakat sekitar gitu ya. Bener banget, iya. Wah keren banget ya. Bener banget. Ya. Jadi maksudnya kopi tuh nggak sekedar minum kopi doang gitu. Iya bener. Tapi pemersatu orang-orang bisa diskusi sambil minum kopi gitu ya. Setuju. Nah, setelah kita ngobrol soal si Kak Saung Jurasep nih Kak Resti, denger-denger Kak Resti juga nih deket sama Kopi Sukamakmur nih, daerah Sukamakmur. Ada siapa sih Kak di sana? Oke, nah iya bener banget Kak Mei. Jadi di Bogor ini kan banyak ya komunitas petani kopi yang sudah bekerja sama nih dengan dapur kaum gitu ya, dan kaum Talapak. Nah, jadi salah satunya itu adalah Kopi Sukamakmur nih Kak Megumi. Jadi Kopi Sukamakmur ini dikelola sama Bang Rivaldi nih. Biasanya dia dipanggilnya Bang Gopal nih. Panggilan kesayangan kita. Panggilan kesayangan kita Bang Gopal. Iya, nah terus kemudian dia itu belajar nih tentang bagaimana menjalankan usaha kopi dari mulai bertani kopi, kemudian memproses kopinya itu seperti apa. Nah, lalu sekarang dia punya produk unggulannya sendiri nih, Kak Megumi, di Kopi Sukamakmur itu, kopi luwaknya Gopal Kopi. Jadi, kopi luwaknya ini spesial karena kopi luwaknya bukan dari luwak yang ditangkarkan gitu. Jadi, luwaknya itu benar-benar luwak liar, tidak tidak dipelihara gitu. Jadi, memang ini kopi luwak liar yang diproduksi sama Bang Gopal, makanya produknya itu kayak terbatas gitu, karena kan namanya luwak liar ya, kita tidak memaksa untuk produksi seperti itu tuh kalau Kopi Sukamakmur. Nah, karena kita juga udah lihat-lihat nih kopi-kopi di wilayah Bogor ya Kak Megumi ya. Betul sekali. Nah, kita mulai coba nih keluar dari Bogor nih. Iya dong, kita mau terbang. Iya, mau mengudara. Bener. Nah, kita pengen tahu juga nih. Tadi kan Kak Mei juga sempat ngebahas tentang kopi di Lampung ya Kak ya. Betul. Nah, seperti apa sih sebenarnya kopi yang ada di Lampung nih Kak Megumi? Nah, kopi di Lampung itu punyanya anggota kaum Talapak nih Kak Resti. Nah, namanya Pak Sidik. Dulunya itu kita juga membantu membina di Community Forest Enterprise atau namanya CFE atau bahasa Indonesia UKK. Di situ kita melakukan dapur kaum ya, dan kopi kaum melakukan pendampingan ke teman-teman petani kopi di Lampung yang dimotori oleh Pak Sidik gitu. Oke. Terus Kak? Nah, terus ibaratnya karena kemarin terbangnya juga sembari ada deklarasi daerah aliran sungai penjagaan konservasi gitu Kak. Ya, disitulah kita coba tuh kopinya, enak Kak. Harus coba deh Kak. Wah, seru sekali ya kopi Lampung. Nah, setelah terbang ke kopi Lampung nih Kak, setelah kita terbang ke kopi Lampung, kita ke tempatnya Kak Resti, yaitu di Kopi Netra. Kak, apa nih spesialisasinya? Apa ya spesialnya dari Kopi Netra itu? Yang spesial adalah ya karena Kopi Netra. Kopi Netra ini kan kita udah berdiri kurang lebih 3 tahun nih Kak Mei. Sampai sekarang mungkin tahun keempat nih. Nah, jadi selama ini memang Kopi Netra visi dan misinya adalah
ingin membuktikan ke masyarakat bahwa disabilitas netra juga bisa menjadi seorang pelaku usaha kopi, baik dari hulu sampai ke hilir gitu Kak. Nah terus udah gitu Kopi Netra itu dalam perjalanan selama 4 tahun ini sih belum ada progres yang signifikan, tapi alhamdulillah kita masih struggle terus nih Kak. Jadi kita masih terus mengikuti event-event untuk bazar, kemudian kita juga masih melibatkan teman-teman disabilitas netra ketika ada bazar. Jadi kita melibatkan mereka untuk magang di Kopi Netra nih, karena salah satu visi kita adalah ingin menciptakan alternatif pekerjaan untuk teman-teman disabilitas netra, seperti itu Kak Megumi. Ya, dan sebenarnya nggak banyak juga masih kulihat teman-teman dalam arti perempuan ya Kak ya, yang berkecimpung di bidang usaha kopi gitu, ya nggak sih Kak? Bener banget, masih sangat sedikit. Jadi ibaratnya seperti kalau kayak pekerjaan jadi montir gitu ya, semua tuh kayak pada umumnya tuh laki-laki gitu kan. Nah, begitu juga menjadi barista atau pelaku usaha kopi itu masih sangat jarang yang perempuan. Jadi selain disabilitas netra juga kita sedang mencoba memaksimalkan teman-teman disabilitas netra yang perempuan untuk bisa tertarik juga nih dengan menjalankan usaha kopi ini Kak Megumi. Jadi kita juga lagi pengen bikin pelatihan terkait hal tersebut Kak, seperti itu. Nah, Kak Megumi, setelah kita keliling-keliling nih ke berbagai tempat, ke berbagai komunitas kopi yang ada dalam binaannya Kopi Kaum ya Kak. Nah, sebetulnya harapannya terhadap usaha kopi itu seperti apa sih Kak Megumi? Kalau aku sih, karena kita tuh bekerja di isu lingkungan ya Kak ya, terutama nih kaum telapak, dari menurut aku tantangannya kalau alam kita rusak, iklim kita juga berubah dan lagi krisis iklim, alam rusak dan lain-lain. Kalau kita tidak menjaga alam kita, hutan kita terutama gitu ya, gimana kita sebagai penikmat kopi ini bisa menikmati kopi gitu? Karena lahannya sudah tidak ada kayak gitu. Jadi menurut aku, baik dari kacamata aku yang lingkungan, ya kita tuh seharusnya menjaga alam kita gitu supaya kita masih bisa menikmati kopi hingga saat ini gitu Kak. Betul, bener banget Kak Mei. Jadi pengaruh kerusakan lingkungan ini sangat berimbas juga nih terhadap bisnis kopi yang di awal sudah sempat aku ceritain. Harga bahan baku kopi jadi naik, kemudian penikmat kopi pun akhirnya jadi harus rogoh kocek lebih dalam lagi nih untuk bisa minum kopi. Padahal kan kita sebagai negara penghasil kopi, salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia itu harusnya bisa menyajikan kopi ke masyarakat Indonesia lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Tapi karena harga kopinya yang mahal akibat krisis iklim ini, akhirnya jarang orang yang bisa menikmati kopi yang bener gitu ya. Bener banget. Kayak gitu. Ya itu makanya dampak dari krisis iklim dan kerusakan hutan atau alam pun itu akan berdampak sama komunitas kopi Kak gitu. Benar. Nah kalau Kakak sendiri harapannya apa nih Kak? Dari kita udah keliling cerita kopi dan untuk Kakak sebagai pelaku usaha kopi. Nah itu tadi Kak, kalau dari aku sebagai pelaku usaha kopi ya berharap harga bahan baku kopi itu bisa turun gitu kan ya. Tapi ya itu tadi ya, bisa turun itu kalau misalnya juga ada perbaikan nih dari sisi lingkungan, kemudian mungkin sistem dari pemerintahnya juga ada perbaikan, atau ada upaya bagaimana caranya agar hal ini tuh bisa segera teratasi. Tapi minimal kita sebagai masyarakat aja ya lebih aware aja dengan lingkungan dan gimana caranya biar kita pun terlibat menjadi orang yang menjaga lingkungan kayak gitu. Kak Resti awalnya dulu bareng Dapur Kaum gimana sih Kak? Oke, nah jadi emang Kak dulu itu sebelum aku terjun di usaha kopi ini kan nggak tahu tentang kopi nih. Nah awalnya aku berkenalan dengan Dapur Kaum, lalu Dapur Kaum yang melatih aku berbisnis atau menjalankan usaha kopi nih Kak, dari hulu sampai hilir. Nah jadi kita yang memilih nih kita mau menjalankan usahanya di mana gitu kan. Nah makanya aku memilihnya di kedai kopi ini gitu. Nah jadi Dapur Kaum ini buat aku adalah support system yang membantu pengembangan diri aku sebagai pelaku usaha kopi dari mulai memulai ide bisnis, kemudian setelah itu juga mulai bagaimana menjalankan bisnis, dan sambil berjalan itu juga kita sering diskusi pendampingan dalam proses usahanya itu sendiri Kak gitu.
Keren banget, keren banget. Nah, dan dapur kaum juga seperti Karesti juga memberikan pelatihan ke teman-teman di Sukamakmur, juga di Cijantur, dan sama dengan kalau dengan Saung Jurasep itu sambari diskusi ngobrol soal kopi gitu loh Kak, di dapur gitu. kaum. Iya ya, jadi dapur kaum itu ternyata terlibat dalam pengembangan komunitas-komunitas yang tadi kita udah bahas ya Kak ya, Betul dari banget, betul Cijantur, Sukamakmur, dan termasuk juga di Kopi Lampung. Netra. Ya, dan di Lampung juga. Oh iya, di Lampung juga, benar. Karesti, nah kita nih, aku sih berharap ya dari keliling cerita kopi, ya kita bisa berkunjung ke daerah lain Kak. Tadi kan kita sudah ada 5 daerah ya, dan rata-rata banyaknya di Kabupaten Bogor dan 1 Lampung. Iya benar. Iya sih, aku juga berharap ya ke depannya kita bisa keliling cerita kopi di daerah lain, dan kita tidak terus-terusan atau melulu hanya membahas tentang kopi nih Kak Mei, tapi kita juga bisa membahas isu-isu lainnya seperti isu sosial, mungkin budaya atau apapun lah yang ada di daerah-daerah lain, sambil kita juga menikmati kopi khas di daerah-daerah tersebut ya Kak. Dan kita cicipin ya Kak ya. Iya benar, kayak gitu. Jadi Sobat Kaum, sampai jumpa di cerita tentang kopi selanjutnya. Dadah!